Selamat pagi. Ini komen dari Murad. Ya, Pak Makmun Murad. Terima kasih, Bang. Bertambah semangat saya untuk hidup lebih lama. Saya penderita diabetes, Bang. Saya akan coba. Jos, Pak. Ya, Pak Mahmun. Ini hal yang sangat penting ya, sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena informasi dari BPJS itu adalah informasi yang valid. Ya. Dari 70 triliun dana BPJS yang keluar setiap tahun, bro tahu enggak? Just tahu enggak? 40 triliunnya itu bermasalah yang berhubungan dengan diabetes. Masalah diabetes itu bukan penyakit sebetulnya, tapi masalah pola makan. Ya, pola makan. Masalah diabetes itu adalah masalah pola makan. Orang-orang yang bermasalah diabetes dan kemudian kena metabolik adalah karena apa? Karena dia berusaha untuk menurunkan gula darah. Dia berusaha untuk menurunkan gula darah. Dari mana gula darah naik? Jawabannya sebetulnya sangat gampang. Dari mulutmu adalah harimaumu. Itu gula darah naik. Ya, ketika kamu mengasupkan unsur gula lebih banyak ketimbang yang lain yang dibutuhkan oleh tubuhmu, otomatis gula darahmu pasti akan naik. Ya, nih makan, pankreas kerja, naik insulin, gula darah turun. Makan, pankreas kerja, naik insulin, gula darah diturunin. Makan, gula darah naik, pankreas kerja, insulin naik, gula darah diturunin. Kan pola kerjanya seperti itu. Lama-lama karena kelebihan gulamu tidak terkontrol, terjadilah yang namanya resistensi insulin, di mana insulin ngambek, di mana insulin nggak mau kerja lagi, di mana insulin kewalahan, dan itu membuat pankreas give up. Aduh, ampun Doro, ampun gitu. Karena apa? Insulin naik dikit-dikit makan. Begitu makan, pankreas kerja. Begitu makan, pankreas kerja. Apalagi dari melek moto, kamu melek cangkem. Itu yang saya bilang, yang terbaik adalah kamu tidak sarapan. Biarkan pankreas bekerja di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Malam harinya stop makan. Nah, itu kamu baru benar menghormati tubuhmu. Kenapa ya? Karena insulin pasti akan bekerja dengan kuat ketika kamu makan. Nah, apa yang kamu makan? Dari 5 hal yang dibutuhkan tubuh, asam amino, asam lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Yang paling banyak kamu asupkan adalah yang ketiga. Apa itu? Karbohidrat. Tepung, nasi, gula. Ya, gula itu ya kafe-kafenan, cemil-cemilan, jajan-jajanan, cepulu-cepuluan, minuman-minuman berenergi. Apalagi? Ciki-cikian, ya mimian, semua yang masuk ke tubuhmu itu rata-rata semuanya adalah gula dari 5 poin yang kamu harus asupkan. Asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral. Ini yang paling banyak. Nah, inilah yang selalu memaksa pankreas untuk bekerja, menurunkan gula darah. Naik lagi, diturunkan lagi, naik lagi, diturunkan lagi, naik lagi. Nah, itu yang membuat pankreasmu jebol. Dan itu sekarang dialami oleh anak-anak yang umur 4 tahun. Pankreasnya jebol, tidak bisa memproduksi insulin lagi. Karena emaknya ketika hamil sudah mengasupkan gula-gulaan. Emaknya naik 20 kilo, anaknya tidak. Anaknya cuma 2,8 kilo. Sehingga anaknya dilahirkan dalam bentuk gula yang menjadi manusia. Ditambah lagi, maknya nggak mau nyusuin, dikasihnya susu gula. Makanannya gula. Belum waktunya dikasih empasinya gula. Umur 4 tahun pankreasnya jebol. Nggak bisa memproduksi insulin. Kamu
punya monster. Nah, yang masih beruntung, pankreasnya masih bisa insulin, jebol di umur 12 tahun, diabetes tipe 2, cuci darah pasti. Ya itu dia tuh. Atau yang kedua, kamu memulai dengan dikit-dikit mules kasih obat mah, dikit-dikit mules kasih obat mah, dikit-dikit mules kasih obat mah. Akhirnya obat mah nggak mempan, kamu prasolin. Ketika terus diprasolin, maka muncul nanti metformin. Ya, ginjalnya bermasalah. Ginjal bermasalah, nanti kena ke jantung. Jantung bermasalah, nanti yang di kambing hitam kan kolesterol. Kolesterol di kambing hitam kan dikasih statin. Levermu jebol. Dan itu lingkaran setanmu itu. Bayangin, 70 triliun setiap tahun itu. 40 triliunnya untuk masalah makanan. Dan yang heran adalah makanan-makanan begituan nggak ditutup. Nih, yang begini-begini nih. Ya, ini hoax ini, isinya rengginang. Ini hoax ini, isinya rengginang. Nah, ini begini-begini nggak ada stempel haramnya. Nggak ada stempel haramnya tuh. Padahal yang membuat masalah kehidupan kamu adalah gitu-gituan itu. Masuk rumah, nyemil. Ya, keluar rumah, nyemil. Tanpa sadar, itu sekali nyemil itu 150-200 kalori itu gulanya. 50 ping setiap harinya. Nah, itu sebabnya cara yang terbaik adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu cara yang terbaik untuk kamu bisa membebaskan tubuhmu dari masalah ini, diabetes itu. Yang paling simpel adalah kamu bangun tidur minum racikan macin nih, racikan saya nih. Tuh, selalu saya minum ginian. Ini jam 11. Saya masih minum ini, belum makan apapun. Padahal kemarin saya tidak makan sama sekali 24 jam itu. Tidak makan 24 jam. Badan fit, tidak rasa. Tidak makan, puasa, lagi puasa, ngelintuk. Enggak kayak gitu, Jess. Itu lebay itu. Ya, kerja kamu harus kerja karena kamu itu adalah tuntutan hidupmu. Jangan mengasihani diri. Pour liter of me, plum. Jangan mengasihani diri. Ya, waktunya kerja, waktunya beraktivitas. Lapar itu adalah kondisi yang kamu buat untuk tubuhmu. Jadi tidak ada masalah, tidak ada problem itu. Kalau enggak ya silahkan, itu kan mulut-mulutmu, tubuhmu, usus-ususmu, lambung-lambungmu, ya saya tidak ikut campur itu. Monggo silahkan kamu yang tahu itu. Ya, tapi kalau mau sehat, bangun tidur minum racikan macin. Nah, kalau sudah kena yang betes-betes begini, kamu mau tidak mau harus supplementation. MCT, probiotik, D3K2, liposomal glutathione. Nah, itu di konten semalam saya udah bahas itu. Ada propolis, ada royal jelly. Nah, itu 7 magnesium ya, 7 suplemen yang saya pikir kamu perlu menambahkan karena kebutuhannya maksimal di tubuhmu. D3K2, probiotik, MCT, liposomal glutathione itu maksimal tubuhmu membutuhkan total. Kalau vitamin sama mineral yang lain sudah cukup dari racikan macin, aman, tidak ada masalah. Nah, tidak sarapan dan makan di antara jam 1 sampai jam 7. Nasi boleh dimakan enggak, Pak? Enggak penting. Sayur boleh dimakan enggak, Pak? Enggak penting. Tapi telur, ikan, daging, seafood kamu harus makan. Gantian. Enggak 4-4-nya setiap hari, enggak. Bangkrut kamu. Ya, enggak 4-4-nya setiap hari. Hari ini makan telur, monggo silakan. Dan telur saja udah kenyang banget. Ya, 2-3 butir kenyang telur itu sama dengan kamu makan 1-2 piring nasi. Jadi telur ini luar biasa proteinnya. Ya, makan daging atau makan seafood atau makan ikan. Kayak kemarin yang lalu saya makan ikan kue. Satu ekor dibagi 2. Saya makan sama istri saya. Kenyang. Nah, itu butuh terbiasa ya. Kalau enggak ya kamu lapar-laparan. Karena apa? Itu kondisi pikiran itu. Kondisi pikiran yang harus kamu kendalikan. Kondisi pikiran terjemahannya adalah minum, bukan makan. Tapi kamu dididik dari semenjak lahir, terjemahannya selalu makan. Padahal kalau kamu menyusui, itu selalu dididik minum. Tapi entah bagaimana membesarkan anakmu, kamu kondisinya makan. Sampai cemilannya pun kamu kasih tepung semuanya. Ya wes, wassalam.